mau saya tanya Kiai, pertama tentang membasuh wajah, batas yang dibasuh. Wajah yang dibasuh itu batasnya yang mana aja? Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu yang kedua itu adalah membasuh wajah. Goslu wajahi. Karena ada ayat faksilu wujuhakum. Basuh oleh kamu akan wajah-wajah kamu. Ini dari Al-Quran. Jadi sudah tak diragukan lagi, salah satu atau nomor dua fardu wudu adalah membasuh wajah. Lalu tentu wajah itu terbatas dalam diri manusia atau di dalam kepala kita. Mana batasnya? Wahwa tulan, panjangnya ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahti muntahalah yaihi bi fathil lam. Bermula panjangnya, bermula dianya panjangnya wajah ma baina manabiti sya'ri. Apa-apa yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut kepala menurut kebiasaan goliban. Nah ini rambut kepala biasanya tumbuh dari sini, inilah bagian atas. Watahti muntalah yahi. Nah, dan bagian bawahnya adalah batas dua tulang rahang. Nah ini maksudnya ini. Ini kan dua ini. Nah, tulang rahang ini kiri kanan. Nah, ini batasnya bawah tuh. Nah, duna matah tahu wasyahrin nabiti ala matah tahu. Ini nggak termasuk lagi. Wa ardon dan luasnya ini. Ma baina uzunaini. Apa-apa yang ada di antara dua telinga ini maksudnya. Ada anak telinga kanan, bagian kanan, kemudian anak telinga kiri, bagian kiri. Nah, itu batasnya atau lebarnya. Lalu apa-apa yang ada dalam wajah itu harus dibasuh oleh dia. Termasuk misalnya alis, ya kan? Atau kumis bagian bawah ini nih. Atau jenggot tuh, atau misalnya jambang tuh, arot tuh, arit. Nah, itu semuanya harus basuh, artinya air harus mengalir semua di dalam anggota wajah yang disebutkan tadi, harus mengalir. Kalau sebagian saja mengalir tidak sah, karena harus membasuh semua wajah. Itulah batasnya. Secara ringkas mungkin sudah gampang dipahami kan. Batas atas itulah tadi awal tumbuh rambut, bawah dagu, kemudian bagian kanan telinga, kemudian bagian kiri telinga kiri. Nah, itu semuanya wajib dibasuh. Jadi ngambil airnya supaya mengalir ke tangan dulu atau langsung atau gimana? Kalau mengambil airnya dua tangan pun bisa juga. Nanti memang dua tangan ini sunnah Ustaz. Nanti ada itu di atas menerangkan tentang sunnah-sunnah wudhu. Selagi bisa diambil pakai dua tangan, itu dua tangan dipakai. Sunnah dia. Jadi ambil air itu, jatuhkanlah ke atas ini. Nah, biarkan dia mengalir, walaupun dituntun tapi mengalir dia. Kan airnya banyak ini. Mengalir dia. Mengalir. Jangan artinya tangan ini digosok-gosokkan gini aja. Nah, itu ngaliran ya. Akan menggosokkan namanya. Ini bukan menggosok wajah ini. Membasuh wajah itu mengalirkan air ke wajah. Bagaimanapun caranya sah. Cuman pakai dua tangan nanti sunnah. Atau pakai apa namanya ceret atau gayung kan gini. Pokoknya diusahakanlah mengalir. Wudhu ini betul-betul diperhatikan supaya apa namanya, supaya sah. Karena wudhu ini aja kalau kita apa namanya dawam ya kan, bagus sekali, selalu dalam keadaan suci gitu. Jadi Kiai, kalau seandainya maaf cakapnya orang itu wajahnya bercabang, ada dua gitu kan, yang ini menghadap ke depan dulu dua-duanya, gitu kan. Yang mana
yang harus dibasuh. Kemudian satu lagi kalau seandainya menghadap ke belakang. Nah, jadi yang mana yang harus dibasuh? Nah, di sini dijelaskan di kitab Bajuri halaman 49. Wa in ta'addada wajaba ghuslu jami'i illa zaidan yakinan, katanya. Jikalau misalnya berbilang-bilang wajah tuh, berarti lebih dari satu, entah dua, entah tiga, entah berapa lah ya, berbilang-bilang, wajaba ghuslu jami'i, wajib dibasuh semuanya. Oh, kalimatnya ini. Illa zaidan yakinan, kecuali wajah tambahan halkan yakin, laisa ala samtil asli, dan dia tidak menghadap seperti aslinya. Dilanjutkannya lagi, falau kana lahu wajhani, sekiranya ada baginya dua wajah, wajib ghusluhuma, wajib membasuh keduanya. Jelaskan. In kana asliya ini, jikalau keduanya asli. Yang dikatakan asli itu bawaan lahir. Begitu dia lahir memang dua wajahnya, itu namanya asli. Au kana aduma aslian wal akharu zaidan, atau memang salah satu asli, yang lain bukan asli, tambahan. Wastabah, tapi sama. Artinya yang pertama itu dibawa lahir, yang kedua datang setelah lahir. Nah, itu namanya bukan asli. Tapi serupa dengan yang asli. Dua hadap belakang depan. Nah, itu katanya tetap saja dibasuh. Tuh. Kemudian aulam yastabih, atau memang tidak sama mungkin. Sama apanya modelnya, bentuknya nggak sama, atau diantaranya ada yang lebih cantik atau lebih elok, kan begitu, nggak sama lah. Lakinnahu samat. Lakinnahu, akan tetapinya, samitun, dia menghadap seperti wajah juga. Tidak sama, tapi dia menghadap juga ke depan, tetap saja wajib dibasuh. Nah, kan jelas tuh. Baru dijelaskannya. Bikhilafi ma iza lam yastabih, berbeda sesuatu yang tidak sama. Kemudian tidak sama, lalu walam yusamit, dan dia tidak menghadap. Nah, macam mana itu? Laukana ahaduhuma min jihati qabli kubulihi, sekiranya ada salah satu keduanya itu dari jihad depan kubul, wal akhru min jihati duburihi, dan yang lain menghadap ke belakang. Nah, wajib ghusl awal, maka wajiblah yang dibasuh menghadap ke depan saja. Dunasani, bukan yang kedua, menghadap belakang itu enggak. Paham kan, Ustaz? Walaupun dibawa lahir yang menghadap ke belakang itu, lahir dia udah kayak gitu, ya, tak wajib dibasuh. Ya, ini belum sampai situ pembahasannya ya. Nah, tadi kita jelaskan di sini. Walau kana ahduma min jihatil qabluha, ini ada arah depan, arah belakang. Tuh. Yang wajib dibasuh hanya yang arah depan saja, walaupun asli keduanya. Inis tawaya amalan, jikalau itu sama dia modelnya, pancairanya pun sama. Cuman ada cumannya. Kalau misalnya, ini kita potong aja, kalau misalnya yang bagian belakang ini lebih berfungsi dan lebih digunakan, maka yang di belakang digunakan. Oh, berdasarkan fungsinya. Fungsi panca indera. Panca inderanya. Misalnya memang ada wajah depan, ada wajah belakang, tapi yang di depan, di belakang yang dipakai. Misalnya bisa melihat, bisa mencium, bisa makan. Yang di depan ini nggak bisa apa-apa, gitu. cuman ngobrol apa aja, ngomel aja. Jadi yang dibasuh yang di belakang. Dibahas belakang. Jadi tergantung posnya juga. Cuman tadi di awalnya dibilang kan, kalau dua wajah tuh katanya kan, ada yang menghadap belakang, ada menghadap depan, maka yang dibasuh menghadap depan.
Terus ke bawah lagi nanti tambah luas lagi kan. Iya. Tapi katanya kan tadi gitu. Iya. Tapi kalau memang lebih berfungsi belakang tuh, dia lebih bagus panca inderanya, lebih dipakai, lebih banyak bekerja, digunakan. Itu yang masuk kan yang pula kan. Iya. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, bila mana dua wajahnya, mana yang dibasuh? Jawablah yang asli. Yang asli ya. Cukup selesaikan urusan. Iya. Nggak banyak pertanyaan lagi itu. Kalau dikeluarkan dari pertanyaan, ya tengoklah pertanyaan macam mana. Kalau dua wajahnya, satu ke belakang, satu ke depan, mana dibasuh? Depan. Iya. Kan gitu aja. Iya. Lalu kalau lebih berfungsi belakang, itu yang dipakai macam mana? Belakang masuk. Kan gitu. Iya, iya. Iya, itu aja ya. Iya. Kalau masalah jambang, Kiai, jambangnya di wajah kan ada. Iya. Kalau tebal, Iya. kalau dia tipis gimana gitu. Kalau jambang, tadi kan aja tuh kitabnya makanya hilang lagi. Jambang atau jenggot yang tebal, maka tak wajib membasuh batinnya. Dia sunnah disapu aja atau dicelah-celahi. Tapi kalau jambang yang tipis, kemudian jenggot yang tipis, maka wajib dialirkan air. Jadi kalau repot cukur aja nggak apa-apa itu. Oh iya. Hukumnya paling makruh, kitabnya ada dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan. Hukumnya makruh, sunnahnya kan jenggot ini pun dirapikan. Jangan melebihi dari bibir. Tapi kalau misalnya dicukur pun tidak jadi haram, paling makruh. Dan itu juga terdapat dalam kitab yang Tolibin, cuman karena hari ini atau waktu ini nggak aku bawa kitabnya. Tapi saya jumpa dalam Kasyifatus saja tentang pembahasan sedikit sekilas kumis dan jenggot. Jadi bolehlah dicukur. Boleh. Paling pula hukumnya makruhnya. Itu mazhab apa yang memakruhkan? Ya mazhab Syafi'i lah. Mazhab yang kita pakai lah. Itu. Kalau di Palmu'in boleh katanya, tapi makruh itu ulama jam'un, segolongan ulama menyatakan. Ya mazhab Syafi'i juga, cuman karena terjadi hilaf perbedaan tadi kan, segolongan ulama hanya menyatakan makruh saja. Yang mengatakan haram itu ialah pendapat yang keras. Mereka menganggap mencukur itu karena menantang sunnah. Padahal kita mencukur jenggot, mencukur kumis, tidak ada sedikit pun unsur menantang sunnah. Cuman kita ingin nampak mudah saja dicukur kan, biar ganteng nampaknya. Kalau niatnya itu untuk memudahkan air itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jaiz, paling makruh.